Oke teman-teman, kali ini saya akan membawakan sebuah anime isekai dengan MC yang diremehkan di awal dan diabaikan. Namun, akhirnya MC kita ini akan menjadi yang tak terkalahkan. Dengan memiliki daya sihir yang tak terbatas, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita bahas. Banas adalah MC kita dalam anime ini. Ia dipanggil ke dunia lain sebagai seorang pahlawan yang akan mengalahkan Raja Iblis. Namun, saat dilihat statistiknya, kekuatan dan level MC kita ini sangat rendah, layaknya orang biasa pada umumnya. Berbeda dengan si Pirang, pahlawan kedua yang telah dipanggil bersamanya, yang memiliki level dan kekuatan layaknya pahlawan legendaris. Semua orang kemudian berkumpul pada si Pirang. MC kita pun diacuhkan dan ditinggalkan oleh mereka. Ketika bertemu sang raja, si Pirang kemudian dinobatkan sebagai pahlawan dalam kerajaan tersebut. Sedangkan MC kita diasingkan ke dalam hutan, tempat di mana tentara Raja Iblis berada. Dengan niat jahat raja tersebut untuk menyingkirkan MC kita. Ketika sampai di dalam hutan, sang supir yang membawa MC kita mengingatkan jika MC kita tidak ingin segera KO atau dead, segera tinggalkan tempat tersebut. MC kita pun mengabaikan ucapan tersebut karena tidak ada tempat pilihan lagi baginya. Kemudian, MC kita langsung disambut oleh para slime yang berada dalam hutan tersebut, yang biasanya tidak menyerang orang. Namun, tiba-tiba slime tersebut menyerang MC kita dari belakang. Ia lantas menebaskan pedangnya dan menghancurkan para slime tersebut. Setelah mengalahkan dan menghancurkan slime tersebut, MC kita kemudian langsung naik ke level 2 yang mendapatkan berbagai macam sihir yang kuat dan level kekuatannya dengan jumlah daya sihir yang tak terhingga. Kemudian MC kita langsung mencoba salah satu sihir tingkat sucinya untuk membersihkan hutan dari para iblis-iblis penghuni hutan tersebut karena ia diperingatkan bahwa hutan tersebut banyak sekali iblis monster dari tentara Raja Iblis. Ketika mengeluarkan sihirnya, cahaya terang pun mulai muncul yang menyilaukan mata MC kita. Ia tak menyadari kekuatannya yang sangat besar tersebut. Sihir kedua yang digunakan MC kita adalah sihir penyamaran untuk memasuki kota agar tidak dikenal sebagai Banases yang telah dipanggil sebagai seorang pahlawan yang memiliki statistik rendah. Awalnya ia berubah menjadi seorang wanita, namun ia kembali berpikir karena penampilannya akan tetap ia pakai. Ia pun mengubahnya menjadi seorang laki-laki. Kemudian dengan menggunakan sihir teleportasi, MC kita kembali ke kota tersebut. Saat ini MC kita menuju ke kuil petualang untuk mendaftarkan diri sebagai seorang petualang. Saat melihat gadis kecil yang kebingungan, MC kita pun menawarkan jasa padanya untuk mengantarkan gadis tersebut ke dalam hutan yang baru saja ia lewati. Namun tindakan MC kita tersebut malah dikira sebagai seorang pedo oleh para wanita kesatria kerajaan yang mendatanginya. MC kita juga dicurigai karena ia menyebutkan bahwa bisa menggunakan sihir teleportasi yang legendaris karena melihat tampilannya yang begitu sederhana, bukan seperti penyihir yang suci. Kemudian untuk membuktikan niat MC kita, ia pun mengajak para kesatria tersebut untuk ikut bersamanya. Para kesatria wanita itu terkejut saat melihat MC kita dapat menggunakan sihir teleportasi tersebut. Dan para kesatria wanita tersebut segera meminta maaf atas tuduhan sebelumnya. Namun, tujuan sebenarnya para kesatria kerajaan itu ialah sang gadis kecil yang sering dibicarakan orang-orang karena sering bertindak mencurigakan di kota. Kemudian salah satu kesatria wanita itu menodongkan pedangnya kepada sang gadis kecil. Gadis kecil itu pun berubah menjadi seekor Vanir binatang legendaris yang sangat menakutkan.
Para kesatria wanita menjadi tak berkutik yang sebelumnya terlihat gagah dan sombong, sekarang malah menjadi wanita beban saja. MC kita pun menolong mereka dengan memindahkan para wanita beban tersebut kembali ke kota dengan sihir teleportasinya. Karena Vanir tersebut berniat untuk memakan mereka semua. Sekarang tinggal MC kita dan si Vanir tersebut dalam tempat itu karena MC kita berhasil memindahkan para wanita beban tersebut dengan sihir teleportasinya. Kemudian MC kita dan si Vanir saling mengeluarkan serangannya. MC kita merapalkan sihir untuk menghentikan gerakan Vanir tersebut. Sihir gravitasi MC kita berhasil menghentikan gerakan Vanir tersebut. Vanir itu pun berusaha melepaskan diri dengan beberapa sihirnya. Namun, sihir tersebut tidak dapat diaktifkan dalam gravitasi yang dibuat oleh MC kita. Setelah lama menahan, Vanir tersebut kehabisan tenaganya dan jumlah mananya. MC kita pun melepaskan sihir gravitasi pada Vanir tersebut. Karena si Vanir tersebut telah mengakui kekalahannya dan berubah menjadi sosok wanita tanpa kain pakaian. Kemudian MC kita langsung memalingkan wajahnya dan memberi dia sebuah baju untuk menutupi badannya. MC kita memberikan pertolongan dan menyembuhkannya. Vanir tersebut bersumpah untuk mengabdikan tubuhnya untuk MC kita dan menjadi seorang pengikutnya. Awalnya MC kita menolak hal tersebut, namun dengan memohon, MC kita pun kemudian menerimanya sebagai teman petualangannya. Vanir tersebut kemudian diberi nama dengan panggilan Riz oleh MC kita, agar tidak ada yang curiga bahwa dia seorang siluman Vanir yang berbahaya. Di lain itu, si Pirang kabur saat melawan monster pasukan dari Raja Iblis. Ia melemparkan kesalahannya pada semua prajurit yang tidak kompeten, padahal dirinya sendiri yang penakut. Kemudian para kesatria wanita melawan monster itu juga. Namun, dengan kekuatan yang mereka miliki, itu semua belum cukup untuk mengalahkannya. MC kita datang dengan istrinya untuk mengalahkan monster tersebut dan menyelamatkan mereka. Dengan beberapa gerakan dan sihir saja semuanya tumbang. Tersisa satu monster yang kemudian dijadikan peliharaan oleh MC kita. Para wanita kesatria beban tersebut pun berterima kasih sekali lagi karena telah menolong mereka kembali dan meminta MC kita untuk melatihnya agar menjadi lebih kuat lagi. Awalnya MC kita ingin menolaknya karena dengan alasan ingin hidup damai bersama istrinya. Tak disangka karena dipanggil sebagai istrinya, Riz langsung merasa senang dan gembira. Ia menerima mereka untuk dilatihnya bersama MC kita. Seekor manusia kucing memberikan laporan kepada sang Raja Iblis bahwa pasukan yang telah dikirimnya dilenyapkan dengan sihir pensucian yang telah dilakukan oleh MC kita seorang diri. Raja Iblis memberikan perintah untuk menangkapnya dan ingin berbicara pada MC kita. Esok harinya MC kita mulai melatih para kesatria wanita tersebut. Mereka mulai melawan monster-monster yang ada dalam hutan dengan arahan Riz dan MC kita. Mereka mencoba mengalahkan seekor babi hitam yang berukuran sangat besar. Namun, karena level kemampuannya yang sangat minim dan kecil, mereka pun lari karena tidak dapat melukai babi tersebut. Selesai latihan, Riz menyiapkan makanan dari bahan daging babi tersebut. Namun, ia tak membuat daging tersebut matang karena kebiasaannya sebagai monster Vanir yang memakan daging yang mentah. Akhirnya, MC kita pun yang memasak daging tersebut dan menjadikan sebuah makanan yang enak dan lezat. Dengan begitu, Riz pun bertekad untuk mengikuti sebuah pelatihan memasak di kota untuk menyenangkan MC kita. Saat kembali latihan, para kesatria wanita mencuri kesempatan agar mendapat perhatian dari MC kita. Mulai benih-benih cinta muncul pada mereka. Kemudian ketika mereka beristirahat makan malam, manusia kucing kiriman Raja Iblis itu diam-diam mengintai mereka. Riz dengan cepat menemukan keberadaannya.
Ia pun mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah untuk menanyakan tujuannya. Ia bercerita bahwa MC kita lah yang telah melakukan sihir penyucian dalam hutan sehingga mengakibatkan kakak dari Riz itu meninggal dunia. Namun, Riz ternyata sudah mengetahui hal tersebut dan tidak menyalahkan MC kita karena kejadian tersebut. Manusia kucing itu pun menantang MC kita. Mereka melakukan duel di luar. Ia mulai menyerang duluan dengan sihir serangannya, namun MC kita dapat menetralkan semua sihir tersebut dan mulai melakukan serangan balik dengan sihir pengujian. Manusia kucing tersebut pun mengaku kalah dan pergi dari tempat tersebut. Namun, paginya ia kembali datang dengan membawa pasukan naga terbaik dari kerajaan Raja Iblis untuk menyerang kembali MC kita. Naga itu melakukan serangan dengan mengeluarkan apinya, namun MC kita langsung mengeluarkan sihir sucinya dan membuat para naga tersebut menjadi naga panggang. Beberapa naga masih selamat dan segera melarikan diri, meninggalkan manusia kucing tersebut. Namun salah satu wanita ksatria bertubuh kekar ingin merasakan mengalahkan seekor naga. Kata-katanya didengar oleh MC kita. Ia diminta melemparkan cangkul yang ia pegang ke arah naga tersebut. Dengan bantuan sihir penguatan dari MC kita, cangkul tersebut mengenai seekor naga yang melarikan diri dan dapat membunuhnya. Wanita tersebut merasakan senang karena mendapatkan titel atau pengenal sebagai pembunuh naga. Kesatria wanita lainnya pun merasa iri dan ingin melakukannya juga, namun semua naga sudah tak terlihat lagi. Saat Balirosa sedang sendiri, ia bertemu seseorang misterius dan ia mengarahkan pedangnya karena terlihat mencurigakan. Pria tersebut mengenalkan dirinya dan bertujuan untuk bertemu Riz, namun ia pergi begitu saja. MC kita dan Riz segera menghampiri Balirosa karena merasa khawatir. Sebab yang baru saja ia temui adalah sang Raja Iblis. Mendengar namanya, Balirosa langsung bergetar dan terdiam karena telah bertindak tidak sopan pada sang Raja Iblis.